Maluku bukan hanya terkenal karena sebaran ratusan pulaunya, tapi juga karena dinamika sejarahnya yang panjang. Umumnya, citra Maluku sangat melekat dengan rempah-rempah dan kolonialisme Eropa. Cengkeh dan pala menjadi komoditas primadona. Kedua komoditas ini bahkan disebut oleh Tompir sebagai hadiah dari Tuhan. Ia mengatakan bahwa Tuhan menciptakan pala untuk Banda, cengkeh untuk Maluku, dan cendana untuk Timur. Sejarah panjang wilayah-wilayah seperti Ambon, Banda, Ternate, dan Tidore adalah sejarah yang judulnya selalu melekat dengan rempah-rempah dan imperialisme Eropa. Tapi kebanyakan orang tidak sadar bahwa Maluku sudah jauh dikenal sebelum pengaruh Islam dan imperialisme Eropa. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya referensi Eropa yang pertama mengenai cengkeh terdapat dalam karya sejarah alam yang ditulis oleh Plinius Tua pada 75 Masehi di Romawi kuno. 100 tahun kemudian, cengkeh juga terdapat dalam daftar benda-benda impor ke Romawi pada 176 sampai 180 Masehi semasa pemerintahan Marcus Aurelius. Kemudian catatan dinasti Tang di Cina juga memberikan petunjuk bahwa istilah Maluku telah dikenal oleh orang-orang Cina sekitar abad ke-7 dan ke-9. Bahkan deskripsi pertama tentang kepulauan rempah-rempah sudah muncul pada 846 Masehi yang ditulis oleh seorang Arab bernama Ibnu Qurdasbi. Walaupun sudah mengetahui kepulauan Maluku, para saudagar Arab tidak mencantumkannya di peta. Alasannya mungkin untuk merahasiakan keberadaannya dari pedagang lain untuk mencegah persaingan perdagangan komoditas cengkeh. Pedagang Arab menyebutnya Jazirah Al-Muluk, yang artinya pulau-pulau yang memiliki banyak raja. Bahkan kata Ambon sudah dikenal sangat lama. Hal ini dibuktikan dalam buku Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca yang menyebutkan Pulau Ambon dengan sebutan Ambuan. Secara umum, catatan sejarah tentang Maluku sangat tergantung pada sumber-sumber tertulis. Banyak orang hanya mencakup pada periode sekitar atau hanya terfokus pada sejarah perkembangan Islam dan masa kolonialisme bangsa Eropa, sehingga banyak orang yang mengabaikan sumber-sumber pra-Islam, misalnya mengenai tradisi-tradisi lisan yang masih berkembang di Ambon. Salah satunya jejak tentang air Majapahit yang berada di negeri Ema. Berbicara mengenai air Majapahit, pasti kata Majapahit yang terfokus di pikiran kita, karena nama kerajaan ini tentunya tidak asing lagi. Kerajaan ini memiliki wilayah yang luas dan terlama dalam sejarah periode klasik Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Nusantara. Dan pastinya kita bertanya-tanya, kenapa sampai Majapahit yang merupakan salah satu kerajaan besar yang pusat perkembangannya berada di tanah Jawa, kok jejaknya bisa berada di Kepulauan Timur Nusantara, tepatnya di negeri Ema, Pulau Ambon? Bukti kebesaran Majapahit telah tertulis di dalam Kakawi Negara Kertagama karya Empu Prapanca yang menggambarkan wilayah kekuasaannya yang hampir seluas wilayah Nusantara. Kebesaran Majapahit juga berdasar pada cita-cita Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara yang tercermin dalam Sumpah Palapa. Daerah kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia. Bahkan beberapa literatur menyebutkan salah satunya di Maluku bagian timur, baik yang dijalin dalam bentuk persahabatan yang setara atau mitra satata. Jadi kemungkinan besar daerah-daerah ini sudah mempunyai hubungan politik dengan kerajaan Majapahit. Awal kemunduran Majapahit dimulai dengan pertentangan internal kerajaan sampai dengan penyebaran agama Islam. Menyadari bahwa kekuasaannya semakin terancam, Raja Majapahit berupaya mencari dukungan ke berbagai pihak. Salah satu adalah mencari dukungan dari para raja-raja yang berada jauh di kawasan timur Nusantara. Maka secara khusus diutuslah seorang putri kerajaan bernama Nyai Mas Kenang Eko Soetarmi untuk menemui seorang kapitan bernama Tani Hatuila yang menguasai wilayah Timur, tepatnya berdomisili di negeri Haure Sirehung atau negeri Ema. Negeri Ema terletak di pesisir selatan Pulau Ambon yang berlokasi di Kecamatan Timur Selatan dengan cakupan luas area 30 hektar.
saudara semua, kita dari tim History Melanesia Community sudah berada di Negeri Ema. Nah, Negeri Ema ini merupakan salah satu kajian kami terkait dengan sejarah air Majapahit. Dalam pelayarannya, sang putri membawa peta, Candi Ema sebagai tempat air minum, tombak, dan seperangkat gamelan atau tutup buang. Lewat perjalanan panjang, rombongan ini berlayar dari Jawa Dipa dengan armada perangnya atau kora-kora dan masuk lewat pesisir pantai. Tibalah mereka dan berlabuh di sebuah tanjung yang bernama Hihar. Sesampai di situ, mereka bersepakat menelusuri jalan gunung karena sepertinya aman dan tidak ada binatang buas. Mereka mulai berjalan sambil memikul gamelan di depan, dan di belakang ada sebuah tandu yang di dalamnya terdapat Nyi Mas Kenang Eko Sutarmi. Dalam perjalanan menyusuri gunung tersebut, mereka tiba di sebuah lokasi yang relatif datar, dan nama tempatnya ada satu tempat yang nama Batu Minum Air. Nah, sampai situ Batu Minum Air itu mereka istirahat di situ, di lokasi itu. Lalu setelah 20 menit tunggu jam di situ, terus menyusuri jalan gunung turun ke dari Koril ke masuk Gunung Kiau. Perjalanan terus dilanjutkan, dan sebelum masuk petuanan Negeri Ema, rombongan putri bertemu seorang yang lagi panen pala. Dialah Malesi Maitimu Hatu Besinang. Malesi Maitimu ini merupakan seorang kepercayaan Kapitan Tani Hatuila. Kemudian Malesi Maitimu turun dari pohon pala dan mendekati rombongan putri dan bertanya, "Siapakah kalian dan mau apa harus ke sini?" Putri kemudian turun dari tandu tersebut dan menyapa Malesi Maitimu. Putri pun memperkenalkan namanya dan menjawab, "Saya dari Jawa Dipa dan ingin bertemu dengan kapitanmu." Jawab Malesi, "Saya Malesi, orang kepercayaan kapitan." Kata Malesi, "Tetaplah di sini. Saya akan lapor. Kalau diperbolehkan, maka saya akan panggil kalian." Rombongan putri pun setuju. Malesi meninggalkan mereka untuk melaporkan hal ini kepada Kapitan Tani Hatuila. Kemudian Kapitan menyuruh Malesi memanggil mereka. Malesi pun kembali menemui putrinya Mas, dan setelah sampai di kediaman Kapitan, mereka memberi salam dan Kapitan menyuruh mereka masuk. Kemudian Kapitan bertanya, "Siapa kalian dan apa maksud kedatangan kalian?" Putri pun menjawab, "Saya Nyi Mas Kenang Eko Sutarmi dan pengikut saya adalah 20 orang. Kami kesini hanya meminta dukungan pada Majapahit karena kami tahu Tuan memiliki ilmu yang luar biasa hebatnya. Maka kami masuk ke daerah Tuan ini. Tapi sayangnya pikiran daripada Nyi Mas tidak diterima oleh Kapitan Tani Hatuila lainnya. Nah, terus Kapitan Nyi Mas itu dia kecewa. Dia minta mohon diri untuk kembali lagi. Diantar oleh Malaysia yang tadi. Akhirnya mereka balik sampai di tempat yang ada sekarang air ini. Dengan rasa kecewa, Putri pun pergi dan Malesi memastikan mereka keluar dari petuanan Negeri Ema. Barulah Malesi kembali. Tapi apa yang terjadi? Belum setengah perjalanan, tiba-tiba Putri berhenti dan berdiri di situ tidak jauh dari tempat Malesi memanen pala. Putri pun kemudian menghampirinya dan berkata, "Kalau tidak berkeberatan, aku berikan siri, tombak, dan gamelan buat Malesi sebagai tanda terima kasih. Malesi sudah mengantar dan membantu." Tidak lama kemudian, Putri pun mengeluarkan kendi air minum miliknya yang masih berisi sedikit air. Putri pun meminum seteguk dari kendi itu sambil berkata, "Aku letakkan dan menanam kendi itu di tempat ini, maka anak cucumu hingga turun-temurun akan makan dan minum dari air kendi ini." Dan kenyataan benar, kendi tersebut mengeluarkan mata air dan menamakannya air Majapahit. Setelah itu, Putri memberi tulisan pesan kepada Malesi Maitimu untuk dititipkan kepada Kapitan. Dan setelah itu Putri pergi bersemedi dengan rombongannya, dan tiba-tiba mereka pun menghilang di sekitaran air Majapahit. Sesudah keajaiban menghilangnya rombongan putri tersebut, Malesi Maitimu kembali ke Kapitan untuk menyerahkan pesan yang diberikan Nyai Mas. Adapun pesan tersebut dalam bahasa tanah yang jika diartikan berbunyi, "Banyak pendatang akan ke negeri ini, hanya satu yang pewaris sabar."
dan penuh saling mengasihi. Hai pewaris-pewarisku, manusia sejati, olah diri jangan baku hantam. Apa yang kulaksanakan bukan tugas tetapi amal baktiku padamu. Sampai saat ini benda-benda ini masih ada dan tetap terpelihara. Dan setiap tanggal 11 Desember sumber-sumber air ini dibersihkan. Pada lokasi sumber air Majapahit ini terdapat bentuk ukiran di dinding batu yang menyerupai simbol Surya Majapahit. Ukiran ini berbentuk setengah lingkaran dengan ukiran jurai sinar di sekitarnya yang berjumlah 9 menyerupai bentuk sinar matahari. Dalam sejumlah literatur, Surya Majapahit atau yang sering dikenal dengan Matahari Majapahit merupakan lambang yang sering ditemukan pada reruntuhan bangunan kuno peninggalan masa Majapahit. Bentuk lambang Surya Majapahit menyerupai matahari bersudut 8 dengan bagian lingkaran di tengah menggambarkan 9 dewa-dewa Hindu.